Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menetapkan tersangka penganiaya bocah 4 tahun yang ditemukan terlantar di Jalan Sidakarya. Jumlah kasus COVID-19 di Bali kembali meningkat, tertinggi berada di Kabupaten Badung. Puluhan hektar tanaman padi yang baru ditanam petani di Subak Baan, Desa Blabatu, diserang hama keong. Puluhan hektar tanaman padi di Subak Baan di Desa Blabatu diserang hama keong mas. Keong ini muncul 2 minggu setelah padi ditanam. Hama keong memakan batang sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, namun keong mas terus bermunculan. Yuyu, keong dan di waktu baru tanam nih ke kendala taler. Terus penanggulangan gimana, Pak? Penanggulangannya selain diracun ndak tan kuat, amun tan mempan. Kalau dengan alami agak lambat gitu. Biasanya kelihatan di waktu umur 25 hari ke atas pengirai batang. Di waktu sudah keluar buah, di menjelang kuning ke belas istilahnya potong leher gitu. Agak kering jadi buahnya gagal tuh. Bagusnya niki mau jog saplar niki tapal tanam niki enten basmi niki kan. Terus upaya pembasmiannya seperti apa, Pak? Semprot niki. Disemprot dengan obat keong niki. Disemprot aku yo langsung padam kan. Ini pun boleh semprot atau ditebar sengau niko angin racun niko kan. Sengau Oh, nasi bekas itu? nasi nggih ajang bekas niko. Lagi racun niko sambuhan langsung pun Mati. mati gitu. Terus ada upaya mungut satu-satu. Bentan niki yen boleh niki sedurung nandur niki langsung niki kentan ambil sikit-sikit gidik kan kentana nggih. Arti tidak ada warga yang ngambil untuk dikonsumsi, Pak? Kadang-kadang nak akeh nak rara. Mirip ipun tonton uning kan pola tanam niki dan ipun rau kan enten akeh saja nak rah angen-angen sate goreng kan kecap kan rara niki wadi na tas kresek na akeh ali-ali teh. Mungkin tan kan. Nggih. Kadang-kadang niki. Pekaseh dan petani sudah melaporkan hal ini ke petugas penyuluh pertanian. Mereka meminta dinas terkait mencarikan solusi agar serangan hama bisa berakhir. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Meskipun HUT kemerdekaan Indonesia masih beberapa minggu lagi, namun penjual bendera merah putih sudah mulai bermunculan. Penjual bendera antara lain bermunculan di wilayah Dalung dan Abian Base Badung. Selain bendera, pedagang juga menjual aneka pernak-pernik HUT kemerdekaan. Bendera dibeli masyarakat umum dan instansi pemerintah atau swasta. Kenapa kita jual benderanya lebih awal ya? Ya. Karena bendera ini emang biasanya emang orang nyarinya itu emang sebelum tanggal 1 Agustus loh, Mas. Biasanya itu lebih ke kantor sih yang nyari lebih awal. Jadi emang setiap tahun Mas melakukan ini, Mas? Setiap tahun ya emang. Setiap tahun kita selalu gini. Lebih awal mulainya sih di sini pertengahan Juli, dari 15 sampai 17 Agustus udah mulai jual. Mas, untuk sampai sekarang dibuka udah ada pembeli, Mas? Oh, udah banyak, Mas. Kalau kantor kan emang dia nyari lebih awal dia ya. Kalau boleh tahu ukuran berapa, Mas, yang dicari untuk saat ini, Mas? Cari yang untuk kantor 1 kali 150 itu paling banyak.
Kalau yang paling larisnya nanti itu rumah biasanya, ukuran yang 1 meter aja. Di dua-dua ini kayaknya bagus deh. Kenapa Mas? Euforianya lebih bagus aja. Biasanya di awal 15 ini kan belum terlalu banyak, sekarang udah banyak deh. Siap. Ya Mas, mungkin karena udah mulai normal juga ya. Ya bisa ini buat persiapan lebih awal buat orang-orang. Ini sudah mulai kapan Mas mulai menjual ini Mas? Nah mulai seminggu yang lalu. Seminggu lalu ya. Sudah ada pembeli kah Mas? Sudah ada. Itu dari kalangan masyarakat atau kantor Ya, Mas? dari masyarakat, kantor udah mulai mempersiapkan dari sekarang. Bang, pas waktu udah dekat kan susah. Oh, iya. Berarti Mas menjual biar dapat lebih awal menjual Mas ya bendera ya. Ya kalau melihat situasi sekarang sih kayaknya bakal meningkat ya. Kenapa Mas? Ya sekarang kan mulai aktivitas kan udah mulai normal. Ya, sekolah, kantor itu kan udah mulai normal. Bendera merah putih dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung dari ukurannya. Penjualan bendera diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun lalu, seiring membaiknya kondisi ekonomi Bali. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Oleh Ida Ratu Begawan yang dibungkus dengan kain merah memenuhi Pembangunan Menara Turya Pada setinggi 1.636 meter mulai dibangun di Desa Pegayaman Buleleng akhir pekan lalu. Pembangunan menara ini untuk mengatasi terbatasnya jangkauan siaran televisi khususnya di wilayah Buleleng. Menara ini dirancang oleh tim dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Konstruksi Menara Turya Pada memiliki tinggi 115 meter, dibangun pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut. Tower berisi berbagai fasilitas meliputi puncak tower sebagai pemancar siaran TV digital terestrial, telekomunikasi seluler, internet, dan komunikasi radio komunitas. Badan tower sebagai wahana edukasi berupa planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, dan jembatan kaca. Pedestal tower sebagai wahana penunjang berupa wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan budaya komunikasi dengan menampilkan teknologi yang diciptakan diadopsi pada masing-masing era peradaban. Kawasan Turya Pada Tower bersifat terpadu, ramah lingkungan, indah, dan sangat keren. Pembangunan kawasan terpadu Menara Turya Pada menghabiskan anggaran 418 miliar rupiah. Menara ini diharapkan mampu mengoptimalkan siaran televisi digital di Buleleng, Jemberana, dan Karangasem. Selain untuk menunjang siaran televisi digital, kawasan menara juga dilengkapi berbagai sarana pariwisata. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.